kepada anak-anak-Mu. Bawa kami pada sebuah level pengertian yang baru, supaya segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kami boleh menikmatinya. Tuhan, kami tidak mau terlalu banyak berkat yang kemudian tercecer dan hilang, dan tidak pernah sampai dalam hidup kami. Padahal Engkau tidak pernah menginginkan satupun dari apa yang Engkau sediakan itu hilang dari hidup kami. Hamba berdoa minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang mengajari kami Tuhan, supaya semua kami menangkap hati-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Tolong kami, hamba berdoa dalam nama Yesus. Level pengertian yang kami sudah miliki, naikkan Tuhan, di-upgrade ke next level. Karena kami tahu itu akan membuat mata rohani kami tercelik, dan kami akan mengerti segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara dan permuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus lewat sabda-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Saudara sekalian, Tuhan yang Anda dan saya percayai adalah Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Dia memberkati kita, ketika Dia memberikan begitu banyak hal kepada kita, maka pemberian Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan si pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Gift-nya tidak pernah bertentangan dengan the giver. Apapun yang Dia berikan dalam kehidupan kita, kalau itu berasal dari Tuhan, Anda harus mengerti, itu tidak bertentangan dengan hati Tuhan. Nah, salah satu yang Anda harus mengerti, misalnya, Alkitab mengatakan ada 7 roh Allah. Salah satu di antara manifestasi bentuknya adalah namanya roh hikmat. Nah, kalau Anda membaca di Amsal, pasal yang ke-8, gambaran hikmat itu begitu dipersonifikasi. Apa itu Pak? Itu seperti pribadi. Aku hikmat dan sebagainya. Bukan hikmat adalah, tapi dia berkata aku hikmat. Artinya itu pribadi. Nah, kalau Anda mengerti, maka ada namanya roh hikmat. Dan ada pada Yesus yang namanya roh hikmat dan pengertian. Jadi itu sebetulnya menurut saya adalah pribadi Tuhan, hikmat itu, tapi sekaligus merupakan manifestasi daripada pekerjaan roh Tuhan. Sebagai wujudnya muncul namanya the spirit of wisdom atau roh hikmat. Nah, di perjanjian baru, mari kita lihat sekarang, di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, dalam perjanjian baru ada pernyataan seperti ini, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan mengatakan, Alkitab berkata, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, kamu minta. Nanti Tuhan akan memberikan. Di dalam bahasa Girika, kata hikmat dari kata sophia. Dan kata sophia itu artinya kapasitas yang Tuhan berikan, kemampuan yang Dia berikan kepada kita, yang bukan hanya mengerti, tapi juga bisa bertindak sesuai dengan pengertian itu. Jadi ini sebetulnya hikmat itu membuat saudara dari impian Anda bisa mulai menerjemahkan untuk menjadi kenyataan. Dari semua janji Tuhan yang kelihatannya tidak jelas, tidak konkret, hikmat ini akan membuat saudara bisa menerjemahkannya menjadi konkret. Karena dijelaskan begitu. Saya ulang lagi ya. Yaitu sebuah kapasitas, kesanggupan juga, yang bukan hanya kita mengerti, tapi juga bertindak sesuai dengan pengertian itu. Dan dalam bertindak itu diantaranya dikatakan, merencanakan yang terbaik, dan
menggunakan cara-cara yang terbaik. Loh Pak, ini ada bedanya enggak dengan hikmat manusia? Kadang-kadang mirip. Kalau Anda membaca di Alkitab, ada orang-orang yang hebat, yang namanya misalnya Ahitofel, kakek daripada Batsheba. Orang kalau tanya dia, pendapatnya sama dengan pendapat Tuhan. Jadi kemampuan level hikmat manusianya itu luar biasa. Hanya bedanya, hikmat manusia itu mesti di dalamnya ada kesombongan. Kalau hikmat Tuhan, justru sebaliknya, di dalamnya ada kerendahan hati. Dan Ahitofel ini sombongnya luar biasa. Begitu dia memberikan nasihat kepada Absalom tidak didengar, Anda tahu dia berbuat apa? Bunuh diri. Memang dia ngerti, wah berarti Absalom akan kalah. Tapi bukannya berkata begini, oh berarti Tuhan menyertai Daud dong kalau begini. Karena nasihatku tidak didengar oleh Absalom, berarti Daud akan menang. Harusnya kan bertobat. Tapi hikmat manusia selalu ujungnya atau di dalamnya selalu ada namanya kesombongan. Dan kalau kesombongan dibiarkan, itu mendahului kejatuhan, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga punya wisdom. Tuhan punya hikmat. Nah, sekarang saya akan lanjutkan survei and mapping. Saya akan memberikan paling tidak 2 contoh di Alkitab. Saya berharap akan menolong Anda untuk mulai mengerti secara praktis apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang mari kita lihat Injil Markus, pasal yang ke-6. Sebuah perikop yang sudah sangat terkenal sekali. Markus 6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus 6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, ini merupakan contoh bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu melakukan survei and mapping. Apa itu keadaannya? Saudara sekalian, para murid sudah seharian mereka melayani bersama dengan Tuhan, ribuan orang datang kepada mereka, dan mereka seharian melayani. Pada waktu itu hari sudah mulai malam, dan mereka berpikir secara kapasitas mereka berpikir. Dan mereka dengan hati yang menurut saya cukup baik, datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ini sudah gelap, sebentar lagi malam, mereka belum makan. Suruh mereka pulanglah Tuhan, supaya mereka bisa beli makanan, mereka bisa beli roti di tempat-tempat di desa-desa sekitar tempat ini. Dan pikiran baik itu sebetulnya Tuhan tidak menolak, tapi hari itu Tuhan lagi stretching, Tuhan lagi memperbesar, memperlebar akan kapasitas mereka. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, mereka tidak usah pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Coba Anda pikir,
Sudah seharian kerja begitu rupa, seharian mengerjakan pelayanan rohani, melayani orang sakit, mendoakan orang yang sakit, mengusir setan, mendoakan pelepasan. Sekarang mereka sudah cukup lelah. Mereka berkata kita juga perlu istirahat dan makan, dan berkata ke Tuhan, Tuhan suruh mereka pulang. Mendadak Yesus berkata, tidak usah mereka pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara sekalian, pada waktu itu mereka berkata begini, nggak ada duit Tuhan. Ini kalau Anda perhatikan mereka berkata, uang 200 dinar tidak cukup Tuhan untuk memberi segini banyak orang makan. Saudara, coba Anda perhatikan ya. Ini reaksi orang. Begitu ada sesuatu yang di depan yang besar, yang harus diraih atau dikerjakan, maka otomatis cara berpikir orang pertama bukan survey and mapping, tapi apa? Duit. Begitu diperintahkan beri makan, langsung otaknya berkata, duit kita ada berapa? Dan mereka ngitung, mereka berkata, nggak cukup. Itu menghentikan. Sama ketika Tuhan berkata kepada saudara, aku akan memperbesar tokomu 5 kali lipat. Otaknya berkata, modalnya siapa? Duit dari mana? Utang siapa? Kalau itu cara berpikirmu, sampai kapanpun tidak akan pernah jadi besar. Tapi ini manusiawi. Tuhan berkata, beri mereka makan. Kita berkata, duitnya nggak cukup Tuhan. Dan di situ berhenti. Sebab mereka berkata, kita sudah mengerjakan yang rohani, engkau suruh memberi makan mereka, tapi duit saya nggak cukup. Dan buat mereka cukup, that's it, berhenti. Aku tidak punya uang, tidak mungkin ini dikerjakan. Saudara, Yesus memberikan sebuah pelajaran yang luar biasa. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang ingin jadi besar dalam anugerah Tuhan? Angkat tangan. Karena saya ketemu orang pendeta di Jakarta, visinya aneh. Kami tidak ingin jadi yang terbesar. Kami ingin yang biasa-biasa. Wah, susah ini. Mau saya khotbahi apa? Susah ini. Kalau itu sudah nggak perlu dikhotbahin orang lain, lu sudah jadi biasa-biasa. Itu bukan visi, itu kenyataan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana apa yang kita sentuh akan jadi besar. Itu sebetulnya melibatkan sebuah tanggung jawab dan kerja yang lebih besar lagi. Dan mari kita belajar prinsipnya Yesus. Sebetulnya Tuhan melakukan survei and mapping. Di dalamnya sebetulnya ada manajemennya. Anda kalau membaca Alkitab, Anda bisa membaca dengan sekian grade level. Alkitab mengatakan Yesus mengajar setiap orang sesuai dengan pengertian masing-masing. Ketika Anda membaca ayat ini, engkau bisa berkata, oh iya Pak, pokoknya semua yang kita punya serahkan ke Tuhan, Tuhan lipat gandakan, selesai. Betul juga itu kebenaran. Gak usah dipikir panjang-panjang Pak, pokoknya kita punya apa, berikan ke Tuhan, Dia memecah belahkan, melipat gandakan, pasti sisa. Amin. Tapi kalau Anda dibawa Tuhan, naik ke next level, saudara akan diajar sesuatu yang menarik. Saya beri contoh begini. Kalau Anda adalah hanya pengguna, ya toh, Anda dan saya pengguna, maka saudara cukup menikmati ketika mikrofon ini berfungsi dengan baik. Anda mungkin sudah agak kagum ketika nggak ada kabelnya. Tapi karena kita cuma pengguna, selama ini on dan bagus, kita berkata, amin, terima kasih. Tapi kalau Anda dibawa ke next level, orang berkata, aku ingin kamu jadi technician. Maka saudara bukan hanya menggunakan begini. Engkau harus tahu di belakang ini apa yang terjadi. Mengapa ini berkaitan dengan benda-benda sekitar ini. Saudara akan mulai mengerti skema kerjanya seperti apa. Dan itu yang membuat Anda dari konsumen berubah jadi produsen. Mengapa kita perlu ngerti soal survey and mapping? Karena Tuhan ingin membuat semua kita dari konsumen menjadi produsen. Amen.
Yesus berkata begini, barang siapa haus, hendaklah ia minum. Barang siapa minum, maka dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa sebetulnya? Dari konsumen, karena engkau haus, engkau minum, maka Tuhan tiba-tiba mengubah Anda jadi produsen. Karena air yang pertama dari luar, air berikutnya dari dalam Anda nyumber di dalam. Ngerti saudara? Kenapa kita perlu belajar ini? Tuhan mau kita punya wadah yang besar. Dan bagian kita jadi besar, Anda harus survei and mapping. Nah sekarang kembali ke cerita tadi. Mengapa saya berkata Yesus melakukan itu? Saya mau buktikan kepada saudara. Ketika para muridnya mengeluh berkata bahwa kita tidak mungkin, kita tidak punya uang untuk memberi mereka makan, nggak ada duit. Maka ini yang Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Berapa roti yang kamu punya? Dan dia berkata, coba periksa. Ribuan orang, dia berkata, aku mau beri mereka makan, kamu punya roti berapa? Coba periksa. Apa itu? Survei. Maka 12 orang ini pergi, dibantu oleh berbagai orang yang lain, tanya, punya roti nggak? Punya roti nggak? Punya roti nggak? Mereka harus survei. Nah, Tuhan tidak pernah mengatakan begini, berapa dan kemudian menurutmu bagaimana? Tidak. Dia hanya berkata survei. Banyak orang sambil survei dia sudah menyimpulkan. Dan itu seringkali jadi masalah. Survei. Dia berkata, coba periksa, cek, survei. Mereka bergerak. Lalu mereka datang ke Tuhan berkata, di antara sekian banyak ini, cuma ini yang kami dapat. 5 roti dan 2 ikan. Lalu perhatikan, ini mappingnya Tuhan. Yesus itu saudara, itu bukan pribadi, maaf ya, yang goblok-goblokan. Segala itu dalam perencanaan Tuhan itu detail dan sempurna. Coba Anda bayangkan ya, 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Let's say kita berkata 15.000. Itu acara kalau holy penuh sesak, 15.000. Memberi makan 15.000, apa yang harus dibuat? Ajaib loh, dia berkata gini, suruh mereka duduk berkelompok. Dan duduknya pun diarahkan. Kenapa Pak? Alkitab bilang itu duduk di atas rumput hijau, bukan di atas batu. Pantat bisa gosong saudara, karena itu Timur Tengah panas banget. Jadi duduknya pun mereka harus duduk dengan baik. Dan harus dibuat kelompok-kelompok. Ingat gambar kotak-kotak itu? Dibuat kelompok-kelompok. Mengapa? Sebab Tuhan mau berkata, kalau aku memberkati tidak boleh ada chaos. Kok bisa Pak? Kalau saudara sering ikut pasar murah, Anda akan tahu. Oke, nah perhatikan baik-baik. Jadi pada waktu kalau Anda memperhatikan gitu, dia berkata, kelompokin dulu. Dalam kelompok-kelompok. Kalau Anda buat pasar murah kan Anda ngerti. Kalau tidak ada sistem ngaturnya, itu berapa banyak kita baca di koran dan lihat di media yang lain, itu orang injek-injekan loh saudara. Rebutan sembako itu, beberapa mati konyol. Diinjak-injak temannya sendiri. Dan yang kedua menurut saya, Tuhan mau tidak ada orang yang kelewatan. Semua harus makan. Nah kalau jumlah banyak begini, saya nyebar roti, dari mana saya tahu semua mendapatkan? Nggak mungkin toh. Maka oleh Tuhan dibuat kelompok-kelompok. Nah kelompok-kelompok itulah yang kemudian diberikan roti, sehingga kalau ada yang nggak dapat, dalam kelompok kecil itu mereka bisa ngerti, saya belum om. Kalau itu ada anak tanpa orang tua ikut, siapa yang ngurusi dia makan? Kalau jumlah begitu banyak, bisa ngerti nggak cara mikirnya Tuhan? Itu namanya survei and mapping. Maka pada akhir dari hari itu,
Mereka bisa ngerti jumlahnya. Yang makan berapa orang, sisa berapa, kehitung semua. Berapa banyak orang bisnis bocor, dan Anda tidak tahu bocornya. Berapa banyak yang kemudian tercecer dan terbuang, dan Anda tidak tahu berapa yang terbuang. Jangan pernah berkata, Tuhan tidak tahu dagang. Maaf ya, dia ngerti betul. Alkitab mengatakan dia seorang pengusaha yang memberikan modal kepada 3 orang hambanya, 5, 2, dan 1. Dia tahu bagaimana berbisnis. Dia tahu bagaimana investasi. Dia tahu semuanya. Belajar dari cerita sederhana ini, saudara akan mengerti Tuhan itu smartnya luar biasa. Maka dia berkata, coba periksa, artinya survei. Lihat keadaan. Kemudian dia berkata begini, gini ngaturnya. Dia berkata, bangun dulu infrastrukturnya untuk pembagian. Suruh berkelompok. Suruh duduk. Tidak boleh ada penjarahan. Dalam kelompok-kelompok kecil, kalau Anda ngerti soal psikologi, ini hebat sekali. Kelompok-kelompokkan, suruh mereka duduk. Jalurnya jelas. Ada jalan buat kita mendistribusikan roti ini sampai ke yang paling ujung. Sebab kalau ribuan, nutup 15.000. Jalan ke tengah aja susah. Maka dia berkata, bangun infrastrukturnya. Bangun jalur distribusinya. Kalau saudara ngerti bisnis, baca hidupnya Yesus. Top of the top. Best of the best. Namanya Yesus Kristus. Amen, saudara? Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana caranya. Itu sama sebetulnya dengan kita membangun Holy Stadium. Pak, kenapa ada tangga di tengah? Kenapa nggak digabung semuanya? Woi, kasihan yang perjamuan kudus. Bawa 5, 10 begini. Karena apa? Nggak ada jalur di tengah. Anda bisa bayangkan, ini nggak ngatur di kota-kota sebetulnya. Memang lebih besar dari 50 dan 100. Tapi ini kan sama. Bisa kebayang nggak? Tuhan bagi 50, 100, 50, 100, dan tiap kelompok ada jaraknya, ada space-nya. Nah itu tempat orang jalan bagi. Kita ini sangat merindukan Tuhan memberkati kita luar biasa, tapi dalam hidup kita nggak ada infrastrukturnya. Nanti ujungnya berkat yang dia berikan menciptakan chaos. Kalau Yesus bisa khotbah sendiri hari ini, lebih keren menurut saya. Dia akan bicara dengan bahasa yang fantastis. Tapi Anda harus mengerti loh. Smart, otak ilahi itu luar biasa. Dia bangun jalur, infrastrukturnya, cara baginya. Dia yakinkan semua orang makan dengan kenyang. Dan akhirnya bisa ngerti jumlahnya berapa. Belum ada alat counter. 1, 2, 3, nggak ada. Dibagi dengan itu langsung tahu. Dia tahu berapa yang butuh makan. Dia tahu. Dan ketika ada sisanya, dia kumpulkan dan tidak ada waste-nya. Coba Anda pikir itu. Kalau saudara bisa nangkap ini, saudara akan belajar. Prinsip Yesus itu bukannya segoblok-goblok, pokoknya. Nggak bisa, saudara. Ternyata dia ngajari kita itu luar biasa. Maka saya berkata, hikmat Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. So, pertama kita belajar dari Yesus. Yang kedua, saya mau ajak Anda melihat sebuah kisah lagi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan lihat mulai ayat yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Lihat mulai ayat yang pertama. Saya mau bacakan buat saudara. Ini cerita yang menarik sekali. Dan saya mau tunjukkan adanya berbagai macam model manusia. Ini bagian dari kita buat survei and mapping dalam kehidupan kita. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini
sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, ceritanya pada waktu itu Samaria dikepung oleh pasukan Aram, dan mereka sungguh-sungguh kelaparan. Itu sampai ada ibu-ibu yang merebus bayi mereka sendiri untuk mereka makan. Bahkan mereka juga makan tai merpati karena saking kelaparannya. Tapi kemudian Elisa mengatakan besok akan turun harga makanan akan murah sekali. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, bahasa Inggrisnya perwira yang menjadi sandaran raja, menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Lalu kemudian kisah ini dimulai. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota, dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan.
Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 suka jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 suka jelai akan berharga sesikal dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Saudara sekalian, ada beberapa tipe orang dalam cerita ini dengan reaksi yang berbeda. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda membahas tentang 4 orang kusta. Kalau Anda membaca akan pasal ini, maka sebetulnya pasal ini diapit oleh 2 peristiwa yang berbeda. Pasal sebelumnya menceritakan bagaimana Gehazi yang menipu Naaman, menipu Elisa, dia mau mendapatkan akan kekayaan Naaman, dan akibat dari tipuannya dia kena kusta. Lalu kemudian setelah peristiwa yang kita baca ini, ada pasal lain. Di pasal itu diceritakan Gehazi lagi bicara dengan raja. Menceritakan tentang kehebatan Elisa. Aneh kan? Karena orang kusta di zaman itu dianggap orang yang terkutuk. Dan kusta tidak ada obatnya di zaman itu. Sehingga mereka harus diasingkan karena mereka nular penyakitnya, harus dibuang dari masyarakat. Oke? Nah, kalau Anda memperhatikan aneh. Di pasal sebelumnya ada cerita Gehazi kena kusta. Lalu ada cerita tentang 4 orang kusta ini, baru pasal berikutnya, Gehazi sudah muncul di hadapan raja. Maka para ahli Alkitab, mereka menyimpulkan bahwa 4 orang yang kusta ini, 1 di antaranya adalah Gehazi. Maka dengan demikian kita bisa berkata, di pasal sebelumnya Gehazi kena kusta, di pasal yang kita baca ini, dia punya peran menyelamatkan kota, dan kemudian indikasinya Gehazi disembuhkan Tuhan dari kustanya. Nah, dengan gambaran ini saya berharap kita akan cukup antusias untuk belajar dari orang kusta ini. Sebab dari apa yang dikerjakan ujungnya, yaitu dia ikut menyelamatkan akan seluruh kota, Tuhan berbelas kasihan dan kustanya disembuhkan. Oke? Nah, ini 4 orang. Maka saya berkata kepada saudara, ini prinsip yang Anda harus perhatikan. Saya pakai dalam bahasa Inggris. Mereka berkata begini, kalau kami ke kota, kelaparan, makan tai merpati, akhirnya mati. Oh, itu kan simbol Roh Kudus, ya simbol. Masa Anda mau pelihara merpati putih? Cerot-cerot tiap hari Anda goreng, Anda makan, kan tidak, saudara. Believe me, nggak ada enaknya. Dia berkata, kalau aku masuk ke kota, aku mati. Diam di gerbang juga mati. Gimana kita mau ngapain? Mereka bicara satu dengan yang lain. Maka ini prinsip. Kalau saudara menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan, bahkan impian masa depan, bahkan rencana visi besar ke depan, dan Anda melewati begitu banyak persoalan dan masalah, prinsip Anda harus pegang. Organize and do not agonize. Apa itu, Pak?
Organize artinya Anda mesti mengorganisir, ngatur semuanya. And don't agonize. Kata agonize dari kata agony. Kata agony itu orang yang kesakitan. Orang yang menderita kesakitan. Itu agony, agonize. 4 orang ini, mereka memilih mengorganisir, ngatur hidup mereka. Mereka tidak berkata, kita ini kok sial ya. Sudah kusta, lapar lagi. Kalau kusta kenyang ya lumayan. Tapi kalau kenyang kusta juga nggak enak ya. Kita kok kena dua-dua ya. Sudah kusta, kelaparan. Yuk kita kepahitan yuk. Ayo, pahit. Kemarin saya berkatakan, selalu kalau kita berkata, aku ini korban. Anda tidak pernah bisa bangkit. 4 orang ini prinsipnya hebat loh. Dia organize and do not agonize. Dia berkata, ini keadaan kita ini. Mesti diatur. Jangan cuma nangis-nangis. Tangisan-tangisan gombal ini gak ada gunanya ini. Kita mau meratap bagaimana di kota juga mereka kelaparan. Ibu-ibu ngerebus bayinya, tai merpati dimakan. Apalagi ngurusin kita. Mari kita urus diri kita sendiri. Jangan kita teriak-teriak kesakitan. Nah hari ini begitu kita menghadapi persoalan, sebagian orang datang nangis. Teriak-teriak. Pak, saya nggak tahan, ini sudah sakit Pak, hati saya hancur Pak. Tapi ada orang-orang yang hebat. Yang berkata, kalau aku ngurusi kesakitan perasaanku, sakit hatiku, kecewaku, marahku, benciku, dendamku, nggak pernah bisa beres. Lebih baik mari kita urus diri kita. Gimana caranya? Kalau mereka mulai survei, dan mereka mulai mapping hidup mereka. Gimana surveinya? Surveinya mereka tahu diri mereka sendiri, nggak ada makanan ini. Ini ya, kalau kita diam di sini, ini survei mereka dan di mapping. Nggak ada makanan. Kita mati pelan-pelan. Kalau kita masuk ke dalam, makan tahi. Mati tak terhormat. Mati tersedak tahi merpati. Tapi kalau kita ke sana, tempatnya orang Aram, makanan di sana. Limpah, mereka pesta pora. Tapi kalau kita ke sana, bisa mati juga. Saudara bisa ngerti, inilah survei and mapping. Organize and don't agonize. Anda mesti mengorganisir hidupmu, ngatur begitu rupa, dan tinggalkan dulu perasaan sakit hati, kecewa, dendam, marah. Itu kalau Anda urusi, makin tidak karuan. Atur dulu, ditata ini, harus bagaimana. Maka mereka punya beberapa alternatif. Di sini, nggak ada makanan. Masuk ke kota, nggak ada makanan. Sini mati, sana mati. Maju ke depan, ke musuh, bisa mati, tapi ada makanan. Di sana 50% mati, 50% hidup. Bayangin ya, orang kusta saja, dalam keadaan sudah begitu kecepit, dia bisa. Namanya survei and mapping. Saudara, dalam segala hal yang Anda hadapi, Anda mesti belajar itu. Belajar mengorganisir diri sendiri dan melihat semua kemungkinan. Tidak berkutat dengan masa lalu dan semua kesakitan dan kekecewaannya. Tatap masa depan. Semua cerita soal bendahara yang tidak jujur dan segala macam, itu kalau Anda lihat semuanya sama sebetulnya. Survey and mapping. Orang ini, orang yang paling hina di kota itu, hari itu jadi pahlawan. Sebab cara berpikirnya, dia tahu survei and mapping. Saya berdoa Anda akan belajar itu.
Yang punya pergumulan, coba diam sebentar. Jangan nangis, jangan kepahitan. Jangan nyakari orang lain, apalagi tembok kukumu yang hancur, percayalah. Tapi coba dilihat, Anda di sini mana kemungkinannya. Yang hebat lagi kalau Anda perhatikan, mereka itu, ini loh saudara, ada dua pilihan. Segalanya kalau Anda sudah survey and mapping, Anda mesti buat namanya kalkulasi, calculate, ngitung. Orang beriman itu bukan orang yang berani nekat, hanya bondo nekat, saudara. Enggak. Ngitung. Karena ada namanya ukuran iman. Paulus berkata, aku tidak akan melebihi sesuai dengan ukuran imanku loh. Calculate. Kalau Anda tidak calculate, pilihannya adalah mislead. Apa itu mislead, Pak? Tersesat. Di mana kalkulasinya? Saya beritahu. Ini luar biasa. Ini 4 orang, Anda bisa bayangkan kusta itu kalau Anda belum tahu nih ya. Tiba-tiba kayak seperti melepuh kulitmu, terus putul satu-satu. Jarinya, pluk, lepas. Telinga, pluk, lepas. Hidungnya bisa, pluk, lepas. Ngeri loh. Zombie. Kalau dia lewat, teriak-teriak, najis, najis. Bubar orang, saudara. Ngasih makanan dilempar. Dan mereka itu ditaruh di tempat yang terisolir. Kalau mereka mati dibakar gubuknya. Keluarga nggak mungkin tengokin mereka. Hanya dari jauh. Kabari. Dulu nggak ada SMS dan BB. Ping 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 ngeleh nggak ada. Kalau keluarganya lupa ya sudah ngenteni tengok-tengok gini. Mak pluk. Lo kok irungku coplok. Sudah. Itu kusta. Jangan Anda pikir itu simple. Sekarang ada obat dan sebagainya. Dulu termasuk penyakit jenis kutukan dan tidak ada obatnya. Mereka menghadapi pilihan tapi mereka ngerti. Ini gimana ini? Ya kusta ya butuh hidup. Lalu mereka survey and mapping. Lihat keadaan di sini, di sana, di sana. Mereka berkata begini, sono yuk. Tapi waktu mereka sudah memutuskan mari ke sana, ini bukan pasukan bunuh diri yang cari mati. Enggak. Saudara tahu mereka mengkalkulasi. Kalau Anda baca, mereka datang ke perkemahan orang Aram tidak pada waktu hari siang. Mereka tunggu sampai gelap. Mengapa? Sederhana toh. Kalau Anda seorang tentara ini jaga di perkemahan, dengan tombak, dengan perisai, dengan pedang, dengan panah. Tiba-tiba datang 4 orang kayak zombie begini. Dengan ini prutul, ini gini. Nyuwun sak kewalasane den. Saudara pikir akan dipersilahkan, please welcome. Nggak bakal toh. Kalau orang Aram lihat 4 orang kusta mendatangi, reaksi pertama, panah, tombak, jangan boleh mendekat. Begitu masuk nanti kita kusta semua. Itu akan dibunuh rame-rame saudara. Lalu semua survei and mapping yang gak ada gunanya. Baca Alkitab detail menjelaskan ke kita. Mereka datang pada waktu malam, gelap. Gak ada lampu. Hanya bayang-bayang yang kelihatan seperti orang kelaparan aja. Atau orang yang miskin dan teriak-teriak minta makanan. Itu pun dihitung. Kapan timingnya? Mengapa harus itu? Setiap kali saya baca Alkitab, saya bilang Tuhan, betapa kita butuh hikmat daripada Tuhan. Betapa kita butuh wisdom Tuhan. Sopianya Tuhan. Ini ya, orang kusta. Kalau Anda dalami lagi hebat, sampai di sana kosong, makan. Terus lihat barang-barang berharga. Loh biasanya kan gini, wis meh mati aja kok ribut. Enggak loh, masih mikir, oh anak putuku masih hidup di sana. Dijarah, sembunyikan dulu. Terus baru lapor, semua jarah-jarah, dia tenang.
Ada orang mungkin ngejek, kesian ya lu ya, yang nemuin gak dapat apa-apa. Biarin. Dia sudah nyimpen banyak, saudara. Saudara, bahkan soal saving, nyimpen aja orang kusta ini ngerti. Makanya saya memang yakin ini GHC, saudara. Akalnya banyak. Tapi itu karena mereka lakukan, disembuhkan Tuhan. Siapa yang mau belajar jadi bijak dan luar biasa, amen. So apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda harus lewati, jangan panik. Organize, don't agonize. Anda atur semuanya dengan baik. Dan jangan teriak-teriak kesakitan. Anda organisir dirimu, atur semua. Lihat semua kemungkinan. Survey and mapping. Calculate, hitung. Bagaimana caranya? Saya kalau baca ini, saya bilang, Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Nah, orang kedua, kalau Anda melihat, nah sebelum saya sampaikan ini dengerin dulu. Pak, seberapa penting sih sebetulnya survey and mapping? Kalau Anda membaca di Alkitab, sebelum Kanaan betul-betul dapat dikuasai total oleh orang Israel, sebetulnya mereka melakukan survey and mapping itu 3 kali. Yang pertama oleh Musa dengan mengirim 12 orang pengintai. Anda masih ingat itu? Yang kedua, Yosua ngirim 2 orang mata-mata masuk kota Yeriko. Itu untuk apa? Survey and mapping. Yang ketiga, di Yosua 18. Bagaimana Yosua mengirim 21 orang pengintai untuk melihat keadaan dan membuat yang namanya survey and mapping. Jadi ini penting sekali. Kalau Anda ingin mendapatkan Kanaan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, survey and mapping. Lihat, pelajari, buat pemetaan, akan jadi sebuah yang sederhana sekali. Nah, sekarang teruskan lagi. Yang kedua adalah yang namanya perwira raja. Sebetulnya perwira ini, Alkitab berkata, itu adalah orang tempat raja itu bersandar. Bahasa Inggrisnya, the attendant on whom the king lean for support. Dia itu tempat di mana raja itu sebetulnya bersandar. Tapi orang ini jenis orang yang apatis dan sinis. Bahkan juga tidak punya jalan keluar. Dan saya belajar dari apa yang dia lakukan adalah perhatikan perkataan saudara. Hati-hati dengan mulutmu. Saudara, saya mendapat sebuah tulisan menarik. Tulisan dari seorang dokter bernama Andrew Newberg dan Dr. Mark Robert Walden. Judulnya adalah kata-kata bisa mengubah otak saudara. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, saya mau bacalah. Cukup panjang, tapi saya ingin Anda ngerti ini. Karena kalau Anda tidak nangkep ini, saudara, seringkali kita akan bicara dengan ngawur. Dan Anda membiarkan orang lain bicara ngawur. Nah, izinkan saya baca ya, karena ini cukup panjang, nanti saya akan baca sesimpel saya bisa, supaya Anda punya pengertian. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan dia makan buahnya. Nah, dengan ini mari kita bicara dengan benar. Para ahli itu berkata begini, jika saya memasukkan Anda ke scanner MRI, magnet besar yang berbentuk seperti donat yang bisa merekam video dari perubahan-perubahan syaraf yang terjadi di otak Anda. Dan kemudian dipancarkan kata tidak, no, kata penolakan itu, no, tidak. Kurang dari 1 detik saja. Maka apa yang terjadi? Akan terjadi pelepasan secara tiba-tiba lusinan hormon yang mengakibatkan stres dan zat-zat kimia yang mengirimkan impuls syaraf ke bagian tubuh yang lain. Ini dengerin ya, manusia itu
begitu dia dengar sesuatu yang negatif. No, tidak, jangan, don't. Itu di otaknya langsung keluar racunnya. Jadi kalau saudara itu sering dengerin, nanti akan dibahas, sering dengerin orang ngomong jelek, itu Anda sedang, ngeri gak? Anda sedang meracuni dirimu sendiri. Terusin lagi. Zat-zat kimia ini segera mengganggu fungsi normal dari otak Anda, merusak logika, akal sehat, pengolahan bahasa, dan komunikasi. Semua ya, yang negatif sebetulnya, seperti itu. Saudara, kalau Anda perhatikan ramai heboh, broadcast, usulnya ngawur-ngawur itu kenapa kok bisa cepat sekali nyebarnya? Sebetulnya otakmu keracunan. Baca gitu panik, langsung di forward. Nanti ada caranya bagaimana membuang racun di otak kita. Ini seminar untuk menyembuhkan jemaat, tidak boleh keracunan. Nanti Anda dikibulin orang tuh. Bener. Saudara, kalau zaman sekarang kalau ada demo sudah biasa ya. Dulu zaman tahun sebelum 98, kalau di Solo ada demo, wih panik saudara. Langsung anaknya suruh pulang semua. Nanti dapat kabar, sudah sampai Bawen. Siapa sih yang sampai? Omku numpak motor saking Solo Semarang. Tapi sudah panik, demo sampai Bawen. Dari Solo kok demo tekan Bawen, ya capek toh ya. Tapi ini otak keracunan soalnya langsung. Semua yang gini, yang kita tangkap, wah bahaya ini. Wah ini mengerikan ini. Itu langsung reaksinya. Tapi reaksi yang pertama itu mengeluarkan racun. Yang diracuni siapa? Ya dirimu sendiri. Konyol. Dan kita bahagia, kita nyebarkan racun. Sesungguhnya dengan hanya melihat daftar kata-kata negatif untuk beberapa detik, nah Anda berapa jam Anda baca bawa pentelangi itu. Semua yang negatif itu loh. Hanya beberapa detik akan membuat seseorang yang rasa khawatirnya tinggi dan depresi menjadi lebih buruk keadaannya. Dan semakin Anda merenungkan kata-kata itu, wah direnungkan siang dan malam. Itu renungkan firman siang dan malam, ojo broadcastan ngawur itu direnungkan. Saya ulang lagi. Dan semakin Anda merenungkan kata-kata itu, semakin Anda benar-benar dapat merusak struktur kunci yang mengatur memori, perasaan, dan emosi Anda. Wah, kita jadi dipikun, ngamuan, bludrikan. Ya itu gara-gara racun itu. Oke? Anda akan mengganggu tidurmu sendiri. Terus bingung aku raiso turu, ya salahmu. Life is beautiful. Tidurlah dengan enak. Enggak bisa, kenapa? Terbayang-bayang. BI melaporkan tentara Amerika 1000. Lu malah beneran toh. Jual souvenir toh saudara. Kok membuat Anda ketakutan tuh gimana sih? Akan mengganggu tidur Anda, nafsu makan Anda. Lah ini pas diet beneran. Lah Anda sudah kurang gizi. Makan terganggu. Dan kemampuan Anda untuk mengalami kebahagiaan dan kepuasan jangka panjang hilang. Happiness is a choice. Ingat, kebahagiaan itu pilihan. Jadi kalau semua berita sampah Anda dengerin, hati-hati. Itu yang rugi siapa? Dirimu sendiri. Terusin, tak tambahi lagi. Ini bagus, yang ngomong bukan saya, ini orang pinter saudara. Jika Anda menyuarakan kenegatifan Anda, atau bahkan sedikit cemberut, ketika Anda mengatakan tidak atau penolakan tadi, jadi kalau Anda ngomong, wajahnya merengut, tambah parah saudara. Makanya kalau ada orang merengut omongin, guyu mas, senyum please, bro, senyum bro. Nah gitu saudara, supaya jangan mempengaruhi otakmu saudara. Rentan kita ini. Jika Anda menyuarakan kenegatifan Anda atau bahkan sedikit cemberut ketika Anda mengatakan penolakan dan sebagainya, maka lebih banyak zat-zat kimia
yang mengakibatkan stres akan dilepaskan. Tidak hanya di otak Anda, tapi juga di otak pendengar Anda. Nular itu, Mas. Banyak orang hanya pikir, oh kayak batuk, pilek, nular. Enggak, wajah cemberut, lekutek. Jangan deket-deket. Kenapa? Ya tadi itu. Zat kimia yang menimbulkan stres. Cobalah Anda kumpul sama orang yang isinya cuma melo, sedih, menangis, terus lama-lama Anda bilang, dan tenan aku orang ini. Karena itu nular. Jadi kalau Anda dengar orang yang tahu nggak, Anda harus ingat ini zat kimia keluar ini. Langsung pamit nyanyi. Aba Bapa, Aba Father, I run to you lah. Daripada kumpul kayak wong kayak begini. Kata orang Purwokerto. Ya, terusinlah. Maka lebih banyak zat-zat kimia yang mengakibatkan stres akan dilepaskan tidak hanya di otak Anda, tapi juga di otak pendengar Anda. Pendengar itu akan mengalami peningkatan kecemasan. Jadi kalau Anda ini suka dengar omongan negatif, itu Anda pendengar itu ya. Pendengar itu akan mengalami peningkatan kecemasan. Saudara itu mau nggak sih dibuat cemas terus? Kalau di Malaysia pintu kecemasan itu emergency exit itu. Pendengar itu akan mengalami peningkatan kecemasan, emergency, dan lekas marah. Happy nggak sih Anda dibuat marah sama orang? Bayangin orang lain cuma ngobrol, ceritain negatifnya, Anda yang kena. Sehingga merusak kerjasama dan kepercayaan. Lalu statementnya begini. Sesungguhnya hanya keluyuran dengan orang-orang yang negatif akan membuat Anda lebih berprasangka terhadap orang lain. Nah ini bagus Anda di sini nggak keluyuran sama yang negatif, saudara. Kalau Anda keluyuran sama orang ngomongnya elek terus, ya itu. Anda sedang merusak dirimu sendiri. Hari ini kalau ada suamimu, istrimu cemberut, mah, mbok guyu sithik to, mah. Ben kebahagiaan itu terpancar. Oh, tapi zat kimia metu. Langsung baca Alkitab. Tengking kebaskan. Oke, terusin lagi. Setiap bentuk perenungan negatif, mikirin yang negatif. Misalnya, khawatir tentang masa depan keuangan Anda. Banyak ini, mikirin duit terus. Atau kesehatan Anda akan merangsang pelepasan zat kimia yang merusak. Hal yang sama berlaku untuk anak-anak. Semakin banyak pikiran negatif yang mereka miliki, semakin besar kemungkinan mereka mengalami gejolak emosi. Tapi jika Anda mengajarkan mereka untuk berpikir positif, Anda dapat mengubah kehidupan mereka. Berpikir negatif juga adalah bentuk pengabadian diri. Jadi itu kalau Anda mikir itu nggak bisa hilang loh. Dan semakin Anda terlibat dalam dialog yang negatif, semakin terlibat, semakin sulit untuk berhenti. Terus jadi nempel. Anda bisa bayangkan kalau hidupmu itu kerjaannya cuma ngomongin orang. Tahukah Anda engkau memproduksi zat-zat kimia? Lumayan kalau bisa dijual, saudara. Enggak dijual itu. Dan zat racun itu ngeracuni dirimu sendiri. Dan kalau sudah lama-lama, tidak bisa hilang. Terus nempel di hidup Anda. Nah itu. Anda sedang merusak akan dirimu sendiri. Terusin lagi. Tetapi kata-kata negatif yang diucapkan dengan kemarahan mengakibatkan kerusakan yang lebih banyak. Jadi hati-hati kalau ada orang ngomong misalnya ngamuk-ngamuk, melotot-melotot, wah ini tambah parah ini. Ini zat racunnya tambah banyak ini. Yang ngomong dalam hati, pelan-pelan, mas, racunmu sekakian. Di mana? Di uteknya panjenengan itu banyak. Nah, supaya sadar. Masa toh? Iya, tak Anda nih mas. Mau cepat mati tuh mas. Supaya Anda juga jangan muncul nah Anda bilang, hei bener. Nah itu keluar juga itu. Anda mesti hati-hati. Kebas-kebas setiap hari saudara.
Tetapi kata-kata negatif yang diucapkan dengan kemarahan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Mereka mengirimkan pesan alarm melalui otak, mengganggu pusat pengambilan keputusan di lobus bagian depan. Dan hal ini meningkatkan kecenderungan seseorang untuk bertindak secara tidak rasional. Ya, makanya aneh itu. Broadcast, send, tidak rasional. Kenapa ya rodok keracunan ini, saudara? Makanya harus kebas hari ini. Dalam nama Yesus semua racun pergi. Ada orang iseng rodok bodoh gitu, mbok gugu mongani. Kata-kata yang memprovokasi ketakutan seperti kemiskinan, penyakit, kematian juga merangsang otak dalam cara yang negatif. Untuk memutuskan kecenderungan khawatir yang alami ini ada beberapa langkah sebetulnya. Sekarang saya mau bicara yang sebaliknya. Ketika dokter dan terapis mengajarkan pasien untuk mengubah pikiran negatif dan kekhawatiran menjadi yang afirmatif atau penguatan yang positif, proses komunikasi meningkat dan pasien mendapatkan kembali kontrol diri dan kepercayaan diri. Tapi ada masalah, dengerin nih. Otak hampir tidak merespon terhadap kata-kata dan pikiran-pikiran positif kita. Aneh nih. Oh ini om, maaf nih, bahasa halus ini, utek doso ini saudara. Itu kalau negatif cepatnya luar biasa. Tapi kalau diomong yang positif, slow. Kenapa? Otak hampir tidak merespon terhadap kata-kata dan pikiran positif. Sebab yang positif dianggap bukan ancaman bagi kelangsungan hidup kita. Sedang semua yang negatif itu direspon dengan cepat. Dia berpikir ini ancaman ini. Gue ngerti tak? Doorkeeper kayak sebenarnya apa? Tapi kadang-kadang delok moto niki ono kaya ini. Langsung wah hati-hati. Istri dia ngomong, kowe jangan salaman mbek doorkeeper. Kenapa? Katanya moto niki rodok piye. Lah rodok piye itu gak jelas. Itu negatif langsung hati-hati. Begitu salaman, kebas. Langsung. Kok dibilang, itu loh orang itu rohani. Oh iya wis. Nggak respon. Nah itu di otak kita. Jadi kalau saudara itu seneng yang negatif-negatif, otakmu akan luar biasa keracunannya. Untuk mengatasi bias syaraf terhadap kenegatifan ini, kita harus berulang-ulang dan secara sadar menghasilkan pikiran positif sebanyak yang kita bisa. Salah satu pendiri psikologi positif menemukan bahwa kita perlu menghasilkan setidaknya 3 pikiran dan perasaan yang positif untuk setiap ekspresi negatif. Jadi begini saudara, kalau Anda ketemu dengan satu pernyataan negatif, Anda mesti balasnya itu 3 kali yang positif. Misalnya Anda dengar berita apa yang jelek, wah rupiah bakal hancur sampai 20.000. Kita berkata dalam nama Yesus tidak. Rupiah baik dolar, sak dolar cuma sak rupiah bisa terjadi. Kenapa tidak? Itu kalau yang ekspor marah sama saya pasti. Duitku sidik lah pak. Tapi Anda bisa ngomong apa saja lah. Tidak akan terjadi. 3 kali di counter. Ada orang ngomong ini, wah kok ndelok gue tuh kok kita gejala gagal ginjal ya. Langsung ngomong gini, ginjal aku sempurna dalam nama Yesus. Kamu tahu oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Aku dapat ginjal yang baru. Lehapes kok ginjalmu dalam nama Tuhan Yesus. Peng 3 ngomongnya. Anda diam, tek racun teret. Kejadian. Tuh ini secara ilmiah saudara. Nah ini perwira ini begitu. Elisa berkata besok harga drop semua, murah. Dia sinis berkata, bukain tingkap-tingkap langit, mana mungkin hujan roti sekalipun tidak akan terjadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan dia makan buahnya.
Elisa berkata, besok kamu lihat, tapi kamu tidak akan menikmatinya, bahkan makan pun tidak. Saudara, Anda masih ingat khotbah Pendeta Kong Hee? Dia mengatakan bahwa ada dokter ahli bedah saraf. Dia meneliti sebetulnya, kalau saraf otak orang tertentu disentuh, badan yang ini bereaksi. Kalau ini yang bereaksi. Kalau ini yang bereaksi. Tapi kalau saraf bicara yang disentuh, seluruh badan bereaksi. Betul kan? Makanya hati-hati kalau ngomong atau mendengar omongan orang. Kalau orang ngomong, Anda mesti ngerti ini. Wah, ini zat kimiaku naik, ini racunku nih. Kalau Anda terlalu banyak orang ngomongin jelek, kalau Anda ingin umur panjang, cepat-cepat berkata, maaf ya mas, aku tak lu ngosik. Kalau Anda mbok tunggoni di situ, racun-racunan itu. Loh Pak, saya hanya mendengar, itu racun seperti rokok. Maaf. Berapa banyak perempuan atau laki kena kanker paru-paru, dia nggak ngerokok loh. Tapi di kantornya semua ngerokok. Masa Anda tiap hari pakai oksigen sendiri begini? Enggak tuh. Begitu Anda lepas itu, semua nikotinnya Anda hisap. Yang rokok mungkin sudah kebal. Anda tidak pernah merokok, boom yang kena. Justru banyak orang yang mati. Perokok pasif. Sebetulnya sama. Semua pikiran tidak punya iman, negatif, kepahitan, dilontarkan. Efeknya berat. Saudara, pernah dibuat penelitian di Jepang, kayak air seperti ini ya, diberi tulisan yang bagus, dan diberi tulisan yang jelek. Ketika dikristalkan, yang diberi tulisan bagus itu bagus sekali bentuknya. Tapi yang negatif dikristalkan, kacau strukturnya. Pastor Kong kemarin berkata, dari semua unsur itu ketika dibelah paling kecil, istilah orang adalah partikel Tuhan. Ternyata musik, sound, suara. Ini ya, punya daya cipta yang luar biasa. Kalau Anda biarkan orang ngomong negatif, Anda hanya mendengar saja. Dibilang cukup keluyuran dengan orang seperti itu. Tidak ada apapun yang ajaib akan dihasilkan, malah sebaliknya. Dia mengatakan begini, pilihlah kata-kata Anda dengan bijaksana. Dan hal ini akan memungkinkan Anda untuk memotong kecenderungan otak yang negatif. Dan hanya dengan pengulangan kata-kata positif, seperti kasih, damai, belas kasihan akan mengaktifkan gen-gen tertentu yang menurunkan stres secara fisik dan emosional Anda. Anda akan merasa lebih baik, Anda akan hidup lebih lama, Anda akan membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, di rumah dan di tempat Anda bekerja. Semari kita pilih kehidupan, saudara. Ingat, Anda harus punya survei and mapping. Tapi ini diisi karena ini bisa ngerusak sekali. Kalau perwira ini diam saja karena Elisa tidak lagi ngomong dengan dia, tapi nggak tahan. Dan akibatnya dia mengalami sesuatu yang fatal dan mengerikan. So saya berdoa Tuhan akan mengajar kita lebih jauh lagi. Amen. Kalau Anda ke Holy dari Senin sampai Minggu tidak ada kebaktian, Anda di jalan di sini, Anda akan dengar musik worship putar 24 jam seluruh kompleks kita. Sebab saya ingin ada partikel Tuhan di sekitar kita, ada atmosfer iman. Saya bermimpi satu kali orang datang duduk dekat di sini aja, kesembuhan akan terjadi, healing akan terjadi. Saya mau isi dengan atmosfer yang bagus. Sehingga tidak ada atmosfer gosip, tidak ada atmosfer
broadcast ngawur, tidak ada yang aneh-aneh, yang ada atmosfer untuk memberkati Anda semua. Saya tadi ditunjukin Pak Hengki di tempat di mana kita buat minuman ini, di sumber mata airnya 24 jam diputar penyembahan. Saya berdoa akan membawa healing kemana-mana. Percayalah, ada sesuatu yang ilahi lewat perkataan kita. Oke, 2 lagi dan kita akan selesai. Yang ketiga, orang ketiga ini orang seperti raja. Yaitu orang yang sebetulnya curiga. Dan kemudian cenderung untuk berkata, nggak usah dipercaya itu jebakan. Berapa banyak orang oleh karena sebuah trauma masa lalu, bahkan kemudian tidak berani menatap ke depan. Tengah malam dia dibangunkan. Itu artinya sebetulnya empat orang kusta tadi jarahnya itu mungkin kira-kira 6 jam, saudara. Kan tengah malam dibangunkan, berarti baru dilaporkan tengah malam toh. Mereka kan dari sore, katakanlah jam 6 jam itu jarah terus. Sudah disimpan buat anak cucunya, baru lapor. Nah tengah malam raja diberitahu, negatif. Enggak beritahu ya, ini cuma jebakan, diemin aja. Tapi untung ada pegawainya berkata, raja, boleh nggak aku usul? Mari utus orang, survei, lihat kemungkinannya. Siapa tahu betul. Jangan terus negatif. Ada orang-orang yang ketika menghadapi apapun, bahkan kabar baik, susah untuk dipercaya lagi. Mungkin karena Anda terlalu banyak gagal di masa lampau. Tapi bagian dari survei and mapping hidupmu, Anda mesti hati-hati dengan yang di dalammu sendiri. Karena raja ini sebetulnya, dia tidak pernah bisa ngerti hati Tuhan. Tidak pernah ngalami Tuhan yang luar biasa. Dan apapun yang positif yang disampaikan, dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Nah, yang terakhir. Yang keempat adalah pasukan Aram. Saya kalau melihat ini konyol sekali, tapi sekaligus ini warning buat saudara. Aram itu dikalahkan oleh apa tahu? Kabar yang tidak jelas. Ini bahaya loh. Mereka itu mendengar seperti mereka mendengar bunyi kereta, bunyi kuda. Ya memang Tuhan membuat mereka mendengar bunyi. Nah itu loh, terus keracunan. Mereka bisa berkata begini, itu yang kedua bukan Tuhan yang ngomong loh. Mereka ngomong dewe, itu tentara Raja Israel, pasti mengutus raja-raja Het dan ini nyerang kita itu. Kok bisa nyimpulkan itu dari mana? Hanya mendengar kereta kuda, pasti ini. Kenapa kok bisa gitu? Keracunan. Tidak rasional. Saya bacain ya. Ini menarik sekali. Saya baca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 dan 7. The master, Tuhan, had made the army of Aram hear the sound of horses and a mighty army on the march. Tuhan itu membuat tentara Aram mendengar suara kuda dan pasukan besar yang berbaris. Cuma dengar itu toh. They told one another. Mereka ngomong satu dengan yang lain. Yang ini bukan Tuhan loh. Alkitab tidak berkata, lalu Tuhan berkata, hei kue bakal diserang, ayo kue. Nggak ada. Tuhan hanya berkata, tentara bar, bum. Terus mereka nyimpulkan sendiri, wah. The king of Israel hired the kings of Hittites and the kings of Egypt to attack us.
Wah, mereka berkata ini pasti kesimpulannya Raja Israel itu nyewa Raja Het dan Raja Mesir untuk nyerang kita. Dan kita mengatakan panik, mereka panik. They ran for their lives through the darkness. Mereka lari menyelamatkan diri mereka dalam kegelapan, abandoning tents, horses, donkeys, tinggalkan semua tenda mereka, kuda, dan keledai mereka. The whole camp, just as it was, tinggalkan gitu saja, running for dear life. Saudara, ini kan karena sebetulnya cuma dengar sesuatu, terus imajinasinya jalan. Mereka dengar kuda, mereka dengar tentara berbaris, padahal nggak ada. Saya sampai bilang, Tuhan, gimana caranya memberitahu anak-anakmu ini? Bahwa ini untuk Anda mulai kerja, apalagi jadi besar, ini tidak mungkin. Saudara harus belajar mendengar suara Tuhan, mendengar perkataannya lebih daripada dunia. Karena itu merusak. Dan waktu mereka dengar suara kuda, suara tentara berbaris, yang tidak ada itu, mereka menyimpulkan sendiri. Kita diserang. Langsung kocar kacir. Tidak ada satu panah pun ditembakkan, tidak ada satu pedang pun diangkat. Padahal musuh mereka sedang kelaparan makan tai di dalam, saudara, maaf nih. Kocar kacir sendiri. Itu persis 10 pengintai. Disuruh mengintai, lihat keadaan negeri itu betapa baiknya, ambil hasilnya. Yang dilihat malah hasilnya plus raksasa-raksasanya. Dan berkata, kita seperti belalang. That's it, habis. Saudara, Anda mesti perhatikan apa yang kau katakan. Anda harus perhatikan apa yang kau dengar. Saya di Belanda ketemu Aning. Saya bilang, Aning, kamu bersaksi. Nah, kesaksian itu membuat saya bilang ini, kamu bersaksi, tulis buku. Supaya jadi berkat, kita bagi gratis. Simple faith, great faith. Dan dia memulai dengan berkata begini, saya masih ingat. Aning itu bersaksi, saudara, saya belajar tentang believing and speaking. Saya percaya karena itu saya berkata-kata. Dan kesaksian yang pertama yang dia ceritakan, dia berkata, Tuhan, aku percaya. Ini kurang lebih nih omongannya nih. Saya akan jadi perempuan yang cantik, seksi, moleh. Jadi nggak, Ed? Jadi nggak, Ed, kira-kira, Ed? Jadi lo katanya lo. Benar kan? Anda tidak boleh menilai, yang boleh menilai suaminya. Suaminya bilang oke, harus oke. Tapi itu sebetulnya yang simpel kan begitu. Baca itu kesaksiannya. Sederhana. Perhatikan yang kamu dengar, awasi yang kau katakan. Terakhir, saya beri sebuah data ilmiah lagi. Mudah-mudahan menolong saudara. Ada seorang psikolog namanya James Lynch. Dia berkata begini, gosip itu bentuk dari namanya disfungsi dalam komunikasi. Jadi kalau orang suka ngegosip, sebenarnya Aram tuh hancur matinya karena gosip. Gosip siapa? Gosipnya mereka sendirilah. Setiap kelompok, setiap apapun yang hobinya gosip, Anda kan seperti tentara Aram. Tiba-tiba musuh akan menyergap, dan itu musuh adalah ciptaanmu sendiri. Dia mengatakan gini, gosip itu bentuk disfungsi dalam komunikasi. Artinya, nggak bisa komunikasi dengan baik. Dan dia berkata, itu sebetulnya gejala dari kesepian. Orang suka gosip itu gejalanya kesepian. Nah, dia ngomong begini, much loneliness, kalau kesepiannya begitu terus-terusan, itu disebabkan oleh sebuah model komunikasi yang tidak berfungsi dengan baik. Dan itu termasuk kecenderungan untuk ngomongin, nyerang teman atau koliknya di belakang mereka. Gosip kan nggak pernah di depannya atau di belakangnya. Sebetulnya karena secara komunikasi itu kurang bisa. Nggak tersalurkan gitu.
dan loneliness, dia mengatakan itu mengkontribusi begitu banyak kasus premature death, cepat mati. Nggak jelas ini saudara. Kalau orang itu suka gosip, sebetulnya dia itu orang yang secara komunikasi nggak tersalur. Dia mau marah sama si A nggak berani, dia ngomong apa-apa. Jadi artinya komunikasi dengan si A nggak ada. Terus dia merambat ke yang lain-lain, ngomongin di belakangnya. Tapi itu gejala orang kesepian sebetulnya. Nah kalau terus-terusan, itu prematur death saudara, mati cepat. Nangkep. Siapa yang ingin panjang umur dan sehat dan bahagia diberkati Tuhan? Siapa yang pengen cepat mati, gak usah angkat tangan. Anda mesti belajar survey and mapping dirimu sendiri. Saya berdoa, ini akan membuat kita jadi orang yang makin hari makin bijaksana dalam anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. So mari kita berdoa sama-sama. Taruh tanganmu di dada saudara. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang di depan, yang Tuhan sediakan, Kanaan dalam hidupku, aku akan terima dengan utuh. Semua impian jadi kenyataan. Aku bukan orang yang hanya terus kesakitan. Dengan Roh Kudus, dengan Roh Hikmat, semua diatur, semua ditata. Ada survey and mapping dalam hidupku. Aku akan berhati-hati mendengar perkataan manusia. Aku akan berhati-hati dengan perkataanku yang hanya dari Tuhan, yang aku ucapkan, supaya hidupku berkembang dengan ajaib. Tuhan memberkati aku dengan pengurapan minyak narwastu. Apapun yang aku sentuh akan mendunia. Dunia datang kepadaku. Dunia tunduk kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Jehovah, makasih Tuhan. Our Father, I run to you. Hamba berdoa biarkan blessing Tuhan turun dalam hidup anak-anakmu. Meteraikan yang kami terima hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau diberkati dengan yang terbaik.